Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Cynthia dari tingkat 1B D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proses sistem pernafasan manusia. Apa itu bernafas? Bernafas merupakan proses pengambilan udara dari atmosfer untuk kelangsungan hidup seseorang, di mana terjadinya pertukaran gas antara individu dengan lingkungan yang berperan dalam proses suplai oksigen ke seluruh tubuh dan pembuangan karbon dioksida. Adapun organ yang berperan dalam sistem pernafasan manusia, di antaranya, satu saluran pernafasan bagian atas. Saluran pernafasan bagian atas ini berfungsi sebagai penyaringan, menghangatkan, dan melembabkan udara yang terhirup. Di antaranya, hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung, di mana di dalam rongga hidung ini terdapat rambut-rambut pendek dan tebal yang juga disebut dengan silia, yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Yang kedua yaitu faring. Faring ini menghubungkan hidung dan rongga mulut, di mana faring ini memiliki dua peran. Yang pertama sebagai sistem pernafasan, dan yang kedua sebagai sistem pencernaan. Yang ketiga yaitu laring. Laring ini terdapat di bagian belakang faring, di mana laring ini mempunyai fungsi sebagai pengangkutan gas untuk sistem pernafasan dan juga berfungsi sebagai produksi suara. Yang keempat yaitu epiglotis. Epiglotis ini merupakan katup tiang rawan yang berfungsi membantu menutup laring pada saat proses menelan. Yang kedua adalah saluran pernafasan bagian bawah. Saluran pernafasan bagian bawah ini berfungsi untuk mengalirkan udara dan memproduksi surfaktan. Di antaranya, satu, trakea. Di dalam trakea ini terdapat jaringan yang disebut dengan silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu serta bakteri yang masuk dan juga berfungsi dalam sekresi mukus. Yang kedua yaitu bronkus. Bronkus ini percabangan dari trakea, di mana bronkus ini berfungsi untuk penghubung antara trakea dengan paru-paru. Yang ketiga yaitu broncheolus. Broncheolus ini cabang dari bronkus, di mana broncheolus ini berfungsi sebagai penyalur udara yang berasal dari bronkus yang kemudian dialirkan ke alveoli dan terjadinya pertukaran gas antara karbon dioksida dan oksigen. Yang keempat yaitu alveolus. Alveolus ini terdapat di dalam paru-paru, di mana dinding alveolus mengandung membran alveolar dan cairan interstisial. Dan juga di alveolus ini terjadinya pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru melalui proses difusi pada dinding alveoli. Yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga toraks, terdiri dari dua paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus, yaitu lobus atas, tengah, dan lobus bawah. Sedangkan paru-paru kiri hanya memiliki 2 lobus, yaitu lobus atas dan lobus bawah saja. Paru-paru juga dilapisi oleh membran serosa, yaitu pleura visceral, dan dinding torak juga dilapisi oleh pleura parietal. Di antara kedua pleura tersebut, ada rongga yang berisi cairan pleura, yang mana berfungsi untuk menurunkan daya gesek permukaan kedua pleura pada saat kita bernafas. Transport gas. Transport gas ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ventilasi pulmonal. Ventilasi pulmonal yaitu masuk dan keluarnya udara antara atmosfer dan alveoli paru, terjadi melalui proses bernafas, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Yang kedua, difusi gas antara oksigen dan karbon dioksida, terjadi antara dinding alveoli dan dinding kapiler pulmonal. Yang ketiga, transport oksigen dan karbon dioksida, diangkut dan dikeluarkan melalui darah, baik ke sel jaringan maupun dari sel jaringan. Fungsi pernafasan. Fungsi pernafasan yang pertama yaitu menyuplai oksigen ke dalam darah. Oksigen diperlukan sel untuk menghasilkan sumber energi, yaitu adenosin trifosfat. Yang kedua, mengatur keseimbangan asam basa melalui konsentrasi karbon dioksida dalam darah. Bagaimana proses bernafas? Pada saat bernafas, molekul oksigen akan masuk melalui lubang hidung dan akan menuju paru-paru melalui faring, trakea, dan akan diteruskan ke paru-paru melewati bronkus. Udara dari dalam bronkus akan diteruskan menuju alveolus melewati broncheolus. Dari dalam broncheolus, udara akan diteruskan menuju alveolus dan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh banyak pembuluh kapiler.
Alveolus terdiri dari ruangan-ruangan kecil yang dinamakan dengan ruangan alveolus. Pada pembuluh kapiler, terdapat banyak sel darah merah yang nantinya akan mengikat molekul oksigen. Selanjutnya, oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melewati pembuluh-pembuluh darah. Sedangkan molekul karbon dioksida akan berdifusi ke alveolus dan dikumpulkan di alveolus. Kemudian dikeluarkan melewati bronchioles, bronkus, trakea, dan yang terakhir akan dikeluarkan melalui hidung. Selanjutnya, mekanik pernafasan. Mekanik pernafasan ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, inspirasi, yang kedua, ekspirasi. Inspirasi yaitu masuknya oksigen dari atmosfer ke dalam paru-paru, di mana otot diafragma dan otot interkostalis eksterna berkontraksi dan menarik dinding dada agak keluar, ruang di dalam dada akan membesar, tekanan dalam alveolus menurun, udara masuk ke dalam paru-paru, sehingga tekanan yang tadinya tinggi menjadi rendah. Yang kedua adalah ekspirasi. Ekspirasi yaitu keluarnya karbon dioksida dari paru-paru ke atmosfer melalui jalan nafas, di mana otot diafragma dan muskulus interkostalis interna akan berelaksasi, diafragma akan naik, dinding dada masuk ke dalam, ruang di dalam dada akan mengecil atau menyempit, kemudian tekanan di dalam alveolus akan meningkat dan udara pun keluar dari paru-paru, sehingga tekanan yang tadinya rendah akan menjadi tinggi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.